saya menghabiskan seluruh pendidikan baik S1, S2, dan S3 itu di Jawa. Tapi saat ini saya menyadari bahwa ternyata dengan menimba ilmu di tanah Jawa, itu bukan hanya kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kita juga belajar budaya, juga belajar bagaimana menjadi seseorang yang berkarakter baik. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kali ini saya bertemu dengan Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Rektor Universitas Cendrawasih. Apa kabar, Pak? Selamat siang, kabar baik, Bapak. Ya, Pak Apollo, usia 42 tahun sudah memimpin perguruan tinggi negeri yang sangat sangat historis, sangat penting, mungkin juga sangat membanggakan bagi masyarakat Papua. Apa kesan Anda sekarang? Ya, pertama saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih banyak kepada para guru besar dan Senat Akademik Universitas Cendrawasih dan Bapak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan kepercayaan dan amanat kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Ini adalah suatu kepercayaan yang besar. Saya merasa bersyukur dan akan menjaga amanat dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Bapak Menteri, oleh Senat Akademik Universitas Cendrawasih, dan para Dewan Guru Besar dengan sebaik-baiknya, sambil memohon dukungan dan bantuan dari semua komponen Sivitas Akademika Universitas Cendrawasih, para senior, dan juga seluruh komponen dan lapisan masyarakat di Papua, untuk kita sama-sama membangun Universitas Cendrawasih sebagai ujung tombak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pendidikan tinggi di tanah Papua, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, kalau tidak salah pada waktu pemilihan itu Pak Apollo sendiri yang belum guru besar, tapi malah dipilih. Kenapa? Ya, memang Universitas Cendrawasih punya sejarah yang cukup panjang, dan juga ada masalah-masalah sosial budaya, sosial politik yang senantiasa dikaitkan dengan Universitas Cendrawasih, sehingga mungkin saja Senat Akademik Universitas Cendrawasih dan Dewan Guru Besar melihat bahwa saya akan mampu bersama segenap Sivitas Akademika untuk menciptakan iklim dan kondisi serta suasana akademik yang kondusif di kampus, serta dapat mengemban tugas sebagai rektor, sehingga mereka memberikan amanat dan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Universitas Cendrawasih.
Pak Apollo, saya melihat jenjang studi Pak Apollo ini menarik ya. S1 diambil di Solo, S2 di Surabaya, S3-nya di Semarang. Jadi seluruh kota besar di Jawa didatangi semua. Ya. Jadi berarti menghabiskan waktu yang sangat lama untuk studi ini, Pak Apollo. Ya, benar Bapak. Jadi terima kasih. Saya juga pada mulanya tidak menyadari bahwa saya menghabiskan seluruh pendidikan baik S1, S2, dan S3 itu di Jawa. Tapi saat ini saya menyadari bahwa ternyata dengan menimba ilmu di tanah Jawa, itu bukan hanya kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kita juga belajar budaya, juga belajar bagaimana menjadi seseorang yang berkarakter baik. Jadi kita ketika belajar di Jawa itu, selain kita dididik dan dibina di kampus, itu di dalam lingkungan masyarakat tempat di mana kita tinggal, di situ juga kita dibina. Kita juga belajar dari lingkungan, belajar dari masyarakat, bagaimana kita hidup bersama, menghargai orang lain, menghormati orang lain, hidup secara damai, berdampingan, berlaku adil, jujur. Saya kira kita mendapat banyak hal di kampus-kampus di tanah Jawa. Ya, Pak Apollo, bagaimana tadinya asal mula memilihnya itu? Kenapa tiba-tiba memilih Fakultas Teknik UNS, kemudian S2 di Surabaya, kemudian S3 di Undip? Itu prosesnya seperti apa? Ya, terima kasih Bapak. Jadi pada saat saya lulus SMA di Jayapura, itu pada saat itu ada seleksi calon beasiswa, calon penerima beasiswa pemerintah Provinsi Papua, di mana pada saat itu pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi negeri di Jawa. Ada di ITS di Semarang, itu Undip, lalu di Bandung itu di ITB, di UI Jakarta, UGM di Jogja, dan beberapa perguruan tinggi negeri yang lain. Dari 10 perguruan tinggi itu hanya ada 2 perguruan tinggi yang mendapat jurusan teknik sipil. Ya. Itu di Undip Semarang dan di UNS Solo. Dan saya dari hasil seleksi saya diterima di Universitas 11 Maret Solo. Demikian Bapak. Ya. Kemudian memilih ITS-nya Surabaya itu setelah pulang ke Papua atau langsung? Waktu saya pulang ke Papua tahun 2000, itu sudah ada di perguruan tinggi masih bisa menerima dosen dengan kualifikasi pendidikan S1. Tapi begitu kami diterima itu selanjutnya dosen harus S2. Ya. Sehingga kami ditugaskan untuk harus menempuh pendidikan S2, dan saya memilih di Surabaya karena dari berbagai referensi yang saya coba baca, itu S2 di ITS, ITB, dan di Undip cukup baik, dan saya memilih di ITS. Ya. Kemudian pulang lagi baru sekolah S3 atau langsung? Setelah pulang, saya sempat bekerja dulu beberapa tahun, kemudian pada tahun 2012 baru melanjutkan studi di Semarang. Pak Apollo, melihat kelahirannya kan Uncen itu sebenarnya lebih tua daripada UNS. Ya. Ya, apa yang menyebabkan UNS bisa begitu lebih cepat maju kira-kira kalau menurut Pak Apollo? Ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak mohon izin menyampaikan bahwa
Universitas Cendrawasih itu didirikan langsung oleh Presiden Soekarno dengan keputusan Presiden nomor 389 tanggal 10 November tahun 1962. Jadi pada tahun 1962 itu di Papua belum ada pemerintah Indonesia. Pemerintah peralihan PBB atau UNTEA juga belum sempat masuk di Papua, tapi Presiden Soekarno sudah mendirikan Universitas Cendrawasih di Kota Baru, waktu itu namanya, sekarang Jayapura, dengan keputusan Presiden. Jadi kemudian pada 3 tahun kemudian, pada tahun 1965, itu di PBB ada sidang umum PBB yang membahas status politik Papua. Waktu itu Belanda menyampaikan bahwa di Papua tidak ada pelayanan Indonesia. Tapi Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ada Universitas Cendrawasih di Kota Baru, di Irian Barat. Lalu UNTEA itu ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap penyampaian Presiden Soekarno, dan kemudian melaporkan ke PBB bahwa benar ada Universitas Cendrawasih di Papua. Lalu pada tahun 1969 itu baru dilakukan PPRA atau referendum. Dan tahun 1970 itu kita baru membentuk Provinsi Irian Barat dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Irian Barat. Jadi 8 tahun sebelum Provinsi Irian Barat ada, itu Universitas Cendrawasih sudah ada. Nah, pada waktu itu mahasiswa pertama kami itu tidak ada lulusan SMA, tidak ada lulusan SMP, dan tidak ada lulusan SD. Jadi anak-anak Papua yang diperkirakan itu usia kuliah direkrut menjadi mahasiswa. Dan dosen-dosen pertama kita itu sebagian dari UGM, sebagian adalah tentara dari Kodam Trikora. Dan rektor kedua ketiga kami juga adalah Pangdam Pangdam Trikora yang berkedudukan di Ambon, di Maluku. Jadi memang selama beberapa tahun Universitas Cendrawasih itu sebagai simbol atau lambang kehadiran pemerintah Indonesia di Papua. Jadi pada saat itu di seluruh tanah Papua dari Sorong sampai Merauke tidak ada satupun kantor pemerintah Indonesia, tidak ada provinsi, tidak ada kabupaten, tidak ada kecamatan, tidak ada desa, dan kantor kementerian apapun tidak ada. Satu-satunya kantor resmi pemerintah Indonesia adalah Universitas Cendrawasih. Demikian Bapak. Jadi kira-kira Universitas Perjuangan gitu ya kira-kira? Ya, kira-kira seperti itu Bapak. Jadi kalau gitu sampai sekarang semangat itu dipertahankan atau tidak, bahwa ini adalah perekat NKRI pertama di Papua gitu kira-kira? Ya, saya kira sampai saat ini memang Universitas Cendrawasih masih tetap menjadi perekat persatuan bangsa di tanah Papua, karena memang sejak tahun 1962 sampai 70 itu di kampus itu kita belum memiliki statuta, belum memiliki peraturan akademik, belum memiliki pedoman akademik fakultas. Nanti di tahun 80-an zaman Rektor Bapak Agus Kaviar, itu baru kita mulai menatah universitas sebagaimana universitas-universitas lain di Indonesia. Jadi walaupun usia kami cukup tua, tapi beberapa dekade awal itu Papua penuh dengan gejolak sosial dan gejolak politik. Uncen itu menjadi garda terdepan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Ya, baik. Ternyata walaupun lahirnya cukup lama, tapi tumbuh sebagai perguruan tinggi yang sehat itu sudah terlambat sekian tahun ya, mungkin. Nah, sekarang setelah sempat mulai tumbuh secara normal, itu sampai sekarang kondisi seperti apa, Pak Apollo? Baik, terima kasih Bapak. Pada saat ini Universitas Cendrawasih berkembang cukup baik. Kita sekarang memiliki 10 fakultas, 1 program pasca sarjana, ada 78 program studi,
dengan 684 dosen. Kita memiliki 18 guru besar, 534 pegawai, dan di Pangkalan Data Perguruan Tinggi atau PDPT kita memiliki 24.000 mahasiswa. Ya. Dan sudah meluluskan 78.000 alumni. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Jadi kalau begitu boleh dikata sekarang sudah menjadi perguruan tinggi yang bukan hanya normal sehat, tapi perguruan tinggi yang sudah mulai maju, Pak Apollo. Ya, jadi kalau di pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2 tahun lalu kita bisa meraih peringkat 111 dari 5.417 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kita di Indonesia ada kurang lebih 4.712 perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, politeknik, institut, dan sekolah tinggi dan universitas. Itu setiap tahun Kementerian Pendidikan mengeluarkan pemeringkatan atau klasterisasi, dan parameter-parameter yang diukur sebagai indikator penilaian dalam pemeringkatan itu diumumkan oleh Kementerian melalui website Kementerian, dan kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Saya kira perkembangan cukup baik, dan standar minimal perguruan tinggi kita penuhi semua dengan standar-standar nasional. Ya. Demikian, Bapak. Ya, jadi di Uncen juga sudah bisa melahirkan dokter, Pak Apollo. Ya, benar, Bapak. Kita memang saat ini baru memiliki 4 program doktor. Pak Apollo, tadi Pak Apollo mengatakan bahwa situasi sosial politik masih mengharuskan leadership atau kepemimpinan tertentu di Universitas Uncen. Sekarang masih ada masalah-masalah yang non akademis yang dihadapi oleh Uncen? Masih ada, tapi intensitasnya dibandingkan tahun 2016 dan 2017, intensitas frekuensinya semakin menurun. Apakah itu juga karena terpengaruh terpilihnya Pak Apollo? Saya kira ini berkaitan juga dengan situasi dan kondisi sosial politik di Papua sendiri, maupun juga di Indonesia secara nasional, dan juga kadang-kadang kita juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia. Jadi situasi politik di Papua itu cukup banyak dipengaruhi oleh teman-teman yang ada di Papua, juga yang ada di beberapa negara di dunia, terutama negara-negara Pasifik. Ya. Kalau melihat apa yang sudah dicapai Universitas Cendrawasih, kelihatannya kan sudah tidak perlu lagi mengirimkan pemuda-pemuda Papua untuk kuliah keluar. Ya, kita tetap masih membutuhkan putra-putri Papua untuk dikirim keluar, terutama pada bidang studi yang tidak ada di Papua maupun di beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia. Tapi mungkin jumlahnya sudah mulai berkurang, Pak Apollo, ya? Ya, idealnya seperti itu. Cuma saat ini, kemarin sebelum ada pandemi COVID, itu trennya masih cukup tinggi, ya. Karena minat
para pemuda untuk belajar di luar negeri itu cukup tinggi, ditambah lagi dengan disediakannya beasiswa atau scholarship dari beberapa negara yang cukup menarik minat itu, sehingga banyak putra-putri Papua yang kuliah ke luar negeri itu masih cukup banyak. Sekarang ada nggak yang kuliah di Universitas Cendrawasih yang berasal dari luar Papua atau bahkan dari luar negeri? Ya, kalau amanat undang-undang kita itu perguruan tinggi di Indonesia menerima mahasiswa baru dengan melalui 2 jalur, yaitu jalur nasional dan jalur mandiri. Yeah. Pada jalur nasional itu biasanya didominasi oleh calon mahasiswa dari luar Papua. Jadi kita punya banyak mahasiswa yang dari Aceh, dari Sumatera Utara, sampai ke Maluku itu sangat banyak. Oleh karena itu biasanya kuota pada jalur nasional itu kita batasi, dan kita memberi ruang yang lebih besar kepada jalur mandiri untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri di Papua. Walaupun nanti putra-putri yang di Papua juga itu juga banyak teman-teman yang dari luar Papua juga. Ya. Demikian, Bapak. Ya, jadi sekarang hubungan antar putra-putri dari berbagai kepulauan ini sudah nggak ada masalah ya di Papua kalau gitu? Tidak ada masalah, Bapak. Semuanya bisa bersinergi dengan baik dan berbelajar dengan baik layaknya mahasiswa di perguruan tinggi lain di Indonesia. Terima kasih, Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Rektor Universitas Cendrawasih, Jayapura. Sekali lagi terima kasih telah bergabung.